Ketemu lagi dengan saya Gita di channelnya BVM. Apa kabar nih mama papa semuanya? Baik-baik kan? Nah, jadi kali ini kita itu ada sesi home service ke daerah Cibatok ya, Lewiliang. Terus udah gitu kita ada 2 sesi nih hari ini nih. Jadi ada yang pertama ke Cibatok, Lewiliang tuh sesi home service. Kemudian yang keduanya itu kita back to studio, balik lagi ke studio, ada sesi di studionya. Itu dua-duanya kebetulan foto newborn. Ya, babynya baby girl dua-duanya, perempuan semua. Kita lihat ya. Jadi untuk yang sesi home service ini kita ada foto keluarganya. Untuk foto keluarga itu mami minta di make upin terlebih dahulu. Nah itu yang make upin aku juga. Sambil kita nungguin baby lagi dipersiapkan terlebih dahulu, alias diganti bajunya dulu sama mami Melisa. Nah itu baby untuk tema yang pertama itu sekalian ya. Jadi untuk tema pertama itu kita pakai baju warna pink. Biasa ya kalau baby girl itu pasti rata-rata pakai bajunya warna pink. Pengen nuansanya pakai pink aja. Bunga-bunganya pink, semuanya pink. Nah, jadinya bunga-bunga di mana-mana. Pokoknya bunga-bunga gitu deh. Nah, untuk yang ketiganya nih habis foto keluarga, terus tema pink, terus kita ada lagi yang satu lagi itu foto terakhirnya itu tema bohemian gitu, dia putih, dia agak-agak putih rustic gitu deh, putih-putih gitu. Jadi agak-agak cerah gitu, agak-agak gitu deh. Untuk yang pertama nih, kita foto keluarga. Foto keluarga yang pertama itu sama nenek dan kakeknya baby. Dan yang kedua itu foto sama mama papanya baby. Terus yang ketiga itu bareng-bareng foto sama nenek dan kakeknya dan juga mama papanya gitu, sekeluarga ya. Jadi kalau minggu lalu tuh kita bahas untuk foto keluarga kita pakai full wrapping ya, supaya bayinya itu gampang untuk digendongnya. Nah, kalau yang kali ini nih kita nggak pakai wrappingan, jadi kita harus di post di yang megang babynya itu siapa. Nah, kali ini tuh yang megang babynya itu neneknya dan juga ayahnya. Nah, jadi untuk megang baby nih ya, pokoknya diusahakan tuh kita harus relax, harus santai. Nggak boleh tegang, nggak boleh deg-degan. Pokoknya kita harus dibawa nyantai aja pokoknya gitu. Soalnya si baby itu dia bakalan ngerasain degup jantung kita nih. Kalau kita panik tuh dia juga bakalan panik. Nah ini sama aja ya mama papa. Kayak sesi foto newborn ini itu harus mama papanya harus tenang. Terus kakek neneknya juga harus tenang. Pokoknya anggota keluarga harus tenang. Yang ngeliat juga harus tenang. Itu nggak boleh ada yang khawatir, nggak boleh ada yang panikan. Aduh anakku diapain gitu. Aduh anakku dipose, ini tengkurapin apa gimana itu. No, jangan kayak gitu. Pokoknya kita mama papanya pokoknya ya harus relax, santai. Soalnya dia si baby itu bisa membaca, maksudnya bisa dia itu ada ikatan batin, ada getaran batin antara orang tua dan bayinya. Jadinya kita harus relax sebagai orang tua. Kalau orang tuanya panik nih ya, dijamin bayinya juga bakalan panik. Kalau orang tuanya nggak percaya sama kita, gimana bayinya bisa percaya sama kita ya nggak sih? Gitu. Jadi
Pokoknya harus relax aja, santai, percayain aja sama kita. 100% harus percaya sama kita. Insya Allah kita juga bakalan pegang baby sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, dan juga nggak bakalan maksain pose-pose yang baby nggak nyaman gitu. Jadi insya Allah babynya relax juga gitu. Kemarin ini maminya itu bilang bahwa Dede itu suka olap, suka muntah gitu. Ketika habis minum tuh dia suka muntah. Kenapa baby suka olap ketika habis diminumin? Dia pengen minta minum terus tapi ternyata malahan jadi olap gitu ya. Itu bukan karena kebanyakan susu juga sih sebenarnya. Jadi untuk kalau minum susu, jadi sebenarnya tuh harus disendawakan terlebih dahulu. Biasanya itu kalau misalkan dia habis minum susu, terus dia masih pengen minum susu tapi dia gelisah gitu, itu tandanya tuh dia pengen sendawa sebenarnya ya. Ada sesuatu yang menekan di saluran dia, tapi dia kan nggak ngerti bilangnya, mama aku pengen sendawa. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa ngebaca dia gitu, ngebaca si baby, oh dia pengen sendawa gitu. Jadi kita harus sendawain terlebih dahulu. Buat mami-mami yang baru nih, baru punya baby, gimana sih caranya sendawain bayi? Kamu bisa, iya ini babynya, kamu bisa taruh di pundak, di puk-puk-puk, pelan-pelan, puk-puk-puk sampai dia sendawa. Atau Mami juga bisa dengan cara diginiin. Jadi didudukin di pangkuannya Mami nih, baby didudukin di pangkuan Mami, dipegang bagian dada sama bagian rahang sini, gini, pegang bagian dada sama rahang, kemudian baru dikepuk-puk gitu. Ada sebagian yang nggak berani ya, tapi coba deh diberanikan. Ini biasanya efektif soalnya untuk bikin si bayi sendawa gitu. Jadi di puk gitu ya. Tapi tetap ya harus hati-hati, namanya megang baby newborn kan gitu. Harus pelan-pelan dengan penuh kasih sayang gitu. Sampai dia akhirnya sendawa. Kalau dia udah sendawa itu insya Allah dia udah nyaman, dia bakalan tenang, bakalan relax, bakalan tidur deh. Nah, untuk mama papa nih, terutama yang baru punya baby, biasanya kan suka khawatir ya, takut bayinya kenapa-napa gitu, dipegang sama orang lain. Terus tenang aja, kita sudah tersertifikasi ya, kita udah belajar gimana caranya untuk handle baby dengan aman, dengan nyaman. Seperti yang sesi sebelumnya tuh, yang kemarin channel sebelumnya kita udah cerita bahwa itu SCH ya, tetap safety, comfort, sama hygiene yang diutamakan. Nah, untuk pose-pose baby itu ditengkurapin aman gak sih, itu digituin aman gak sih gitu. Sebenarnya aman nih, insya Allah aman, karena kita ada tekniknya tersendiri dan kita nggak main asal pose aja. Jadi kalau misalnya baby kita masukin ke dalam bucket atau dalam posisi tengkurap, itu gimana sih sebenarnya si baby itu di sana tuh bagaimana sih di dalam propsnya itu? Nah, ini aku jelasin ya. Jadi baby di dalam props itu ibarat kalau kita lagi duduk sila, terus kemudian kita gini, lay hands di ada topangan gitu lagi dia. Jadi baby lagi duduk sila nih kayak gini nih. Terus kemudian dia menopang dagu. Nah, ya, ini. Dan ini which is ini tuh aman ya, mama papa ya, insya Allah dia aman, dia enak. Justru untuk posisi kayak gini tuh, kalau misalkan baby tuh dia biasanya relatif lebih anteng. Dia pose seperti ini tuh dia anteng, pose tengkurap, dia lebih nyaman. Karena apabila dia biasanya itu kalau misalnya dia belum sendawa diposisiin kayak gini tuh, dia bakalan tiba-tiba sendawa gitu, tiba-tiba enak gitu. Dia biasanya lebih aman, lebih anteng kayak gini. Nah, biasanya itu untuk satu tema itu aku ambil 3 pose, itu minimal 3 pose gitu ya. Jadi dari berbagai macam angle kita ambil. Udah gitu nih, kayak Cinderella nih kita nih, jam 12 kita harus buru-buru langsung balik ke studio.
Rasanya tuh dari Lewiliang ke Baranang Siang lumayan loh. Kita kejar-kejaran sama waktu ya. Kita selesai itu foto jam berapa ya? Kita pokoknya baru berangkat dari Lewiliang itu jam 1, sedangkan kita janjian sama klien jam 2. Akhirnya kita minta tolong di reschedule, dimundurin waktunya jadi jam 2:30. Mudah-mudahan jam 2:30 kita on time waktunya nyampe. Dan ternyata macet, saudara-saudara. Macet lagi, gara-gara si Momo lewat. Akhirnya kita baru sampai di studio. Untungnya sih nggak jauh-jauh ya jaraknya sama klien. Itu jam 3 kita baru sampai. Kita unpacking, keluarin semua barang-barang yang dari mobil, kita naikin ke studio. Terus kita langsung sesi foto newborn lagi yang untuk sesi kedua di studio. Nah, untuk tema yang di studio itu sesi studio itu tema yang pertama itu kita pakai tema Islami. Jadi pakai jilbab tetap ya warna pink kesukaan para wanita. Jadi warna pink. Terus udah gitu kemudian yang keduanya kita pakai kebayanya juga warna pink. Jadi kayaknya mamanya doyan banget sama warna pink ya. Nah kali ini kita foto sama kakaknya, ada additional dengan kakaknya. Nah kakaknya ini usia 6 tahunan. Nah dia itu masih kelas 1 SD. Kendalanya nih untuk baby kali ini nih, baby itu kaget. Jadi kalau kita bersuara sedikit, kita bergerak sedikit, baby bakalan kaget gitu. Jadi kita harus bener-bener pelan-pelan banget, slow banget. Nah, buat mama papa yang belum tahu apa itu baby shower, jadi baby shower itu alat yang wajib dimilikin sama kita nih sebagai fotografer newborn nih. Jadi selama sesi foto itu kita suka nyalain baby shower ini. Gimana bunyinya tuh kayak gini nih. Itu nggak usah susah-susah yang tuh, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi baby shower itu fungsinya itu buat nenangin sebenarnya, dan juga untuk supaya baby itu tetap ngerasa nyaman dan dia nggak kagetan juga sih sebenarnya. Dan lagi-lagi kalau misalkan babynya itu kagetan, itu kita harus selalu ready ya, spotter harus selalu ada di samping bayi supaya bayi tetap aman. Jadi ada yang ngejagain ketika dia kaget, ketika dia ada gerakan mendadak, itu si spotter atau asisten aku tuh siap selalu siaga, langsung ngejaga baby, langsung megang baby, langsung supaya si babynya itu safe gitu. Nah untuk yang tema kedua itu kita pakai baju kebaya warna pink. Itu kita ibaratnya itu seolah-olah dia duduk di bangku atau kursi ya, seolah-olah dia duduk di kursi. Nah padahal sih sebenarnya ada juga sih beberapa yang ini bilang itu bayi kasihan ditaruh didudukin di kursi kan dia belum bisa duduk gitu. Ada juga yang nanya seperti itu. Tenang aja ya nggak apa-apa ya, itu baby itu nggak bener-bener duduk kayak gitu aja gitu. Itu ada tekniknya, ada yang harus diperhatikan ya, nggak main asal dudukin di kursi, duduk gitu. Jadi kita ada penyangganya. Baby itu disangga sama bantalan-bantalan yang ada di belakangnya baby, dan juga untuk kepalanya. Jadi itu dia insya Allah aman. Jadi ibaratnya kayak gini aja nih. Dia posisi duduk ya, baby duduk. Tapi ini sebenarnya kita ganjel kan sama anak. Jadi ibarat kayak digendong aja sebenarnya ya. Digendong tapi posisinya ditaruhnya di kursi dengan ada ganjalan-ganjalan. Jadi nggak main asal duduk kayak gitu. Yuk abadikan momen indah kalian bersama kami. Capture your precious moment with us.